Jakarta, Ibu Kota Republik Nusantara. Tahun 2019, di Institut Naskah Kuno Nusantara, keheningan mutlak membekukan udara ketika seorang anak laki-laki berusia 4 tahun menunjuk sebuah naskah lontar kuno dan mengucapkan kata-kata yang tak seorang pun duga akan mendengarnya. Di sini tertulis bahwa Nabi Isa punya seorang sahabat rahasia, bisiknya dengan suara jernih, sementara para arkeolog yang hadir merasakan bulu kuduk mereka merinding. Apa yang akan mereka saksikan akan menantang semua yang mereka yakini tentang kisah terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Banyu Wisesa berusia 4 tahun, dengan mata sewarna madu dan pikiran yang bekerja dengan cara yang berbeda dari anak-anak lain. Didiagnosis menderita autisme pada usia 2 tahun, si kecil memiliki ketertarikan obsesif pada simbol-simbol kuno. Ibunya, Shinta, seorang dosen sejarah di Universitas Pusat Bandar Baru, mengira itu hanyalah permainan ketika Banyu menghabiskan waktu berjam-jam menggambar aksara yang tampak seperti tulisan kuno di buku catatannya. Namun, sesuatu berubah pada pagi di bulan Maret itu saat mereka mengunjungi institut selama liburan keluarga. Naskah lontar itu telah ditemukan 6 bulan sebelumnya oleh tim dari Universitas Gunung Indah di reruntuhan sebuah candi kuno dekat Sungai Kuno. Bertanggal sekitar tahun 380 M, dokumen tersebut belum dapat diterjemahkan karena para ahli tidak mampu menguraikan campuran aneh antara dialek-dialek arkais dan simbol-simbol yang tidak dikenal. Naskah itu baru dipamerkan kepada publik selama 2 minggu ketika Banyu memasuki ruang naskah kuno. Shinta mengingat momen itu dengan sangat jelas, kenangan yang masih membuatnya gemetar. Banyu tidak pernah berbicara dengan orang asing, bahkan jarang melakukan kontak mata. Tetapi ketika melihat naskah lontar di balik kaca itu, ia berlari ke arahnya, seolah-olah mengenali seorang teman lama. Anak itu menempelkan tangan mungilnya ke kaca dan mulai bergumam dalam bahasa yang tidak dipahami ibunya. Seorang penjaga keamanan mendekat untuk meminta mereka menjauh. Tapi kemudian Banyu mengatakan sesuatu dalam bahasanya dengan sangat jelas. "Ibu, boleh aku membaca ini? Ini bercerita tentang Nabi Isa waktu dia masih kecil sepertiku." Dr. Aris Prawiro, Kepala Departemen Filologi Institut, mendengar keributan itu dan mendekat dengan campuran rasa ingin tahu dan skeptisisme. Ia telah mendedikasikan 30 tahun hidupnya untuk mempelajari naskah-naskah kuno dan tahu bahwa mustahil seorang anak kecil bisa menguraikan apa yang tidak bisa dipecahkan oleh seluruh tim ahli. Namun sesuatu dalam tatapan tajam Banyu membuatnya berhenti. "Biarkan anak itu bicara," perintahnya kepada penjaga dengan suara tegas. "Apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya selamanya." Dr. Aris berlutut di depan Banyu, membetulkan kacamatanya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Apa yang kamu lihat di sini, nak?" Tanyanya lembut, menunjuk ke bagian tertentu dari naskah lontar, di mana simbol-simbol itu tampak menari di bawah cahaya kekuningan museum. Banyu memiringkan kepalanya, gerakan khas yang ia lakukan saat memproses informasi, dan mulai berbicara dengan kelancaran yang membuat semua orang terpaku. Di sini tertulis bahwa Nabi Isa berusia 6 tahun ketika bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Samir di desa Candi. Samir sakit dan tidak bisa berjalan dengan baik. Anak-anak lain mengejeknya. Suara Banyu tenang, nyaris mekanis, seolah sedang membacakan cerita pengantar tidur. Shinta merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Anaknya sedang menjelaskan adegan-adegan spesifik, bukan hanya mengidentifikasi simbol-simbol acak. Dr. Aris saling bertukar pandang tak percaya dengan rekan-rekannya yang telah berkumpul. Dr. Kartika Sari, seorang ahli dialek kuno dari tim Gunung Indah, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Ini tidak mungkin," gumamnya dalam bahasanya sendiri, tetapi matanya tak bisa lepas dari anak itu. Banyu melanjutkan, jari mungilnya menelusuri garis-garis tak kasat mata di atas kaca, seolah mengikuti peta yang hanya bisa ia lihat. Nabi Isa berkata kepada Samir agar jangan bersedih. Ia menunjukkan cara membuat burung dari tanah liat di tepi sungai. Ini adalah simbol air. Banyu menunjuk pada sebuah aksara spesifik yang oleh para ahli ditandai sebagai tidak dapat diuraikan dalam catatan mereka. Dan yang ini adalah kata untuk terbang. Nabi Isa meniup burung-burung tanah liat itu dan mereka terbang seolah-olah hidup. Samir tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Apa yang baru saja dijelaskan Banyu hampir persis sama dengan sebuah bagian dari tulisan Zosimos yang hilang, sebuah teks yang mustahil diketahui oleh seorang anak kecil. Tapi ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat Dr. Aris merasakan getaran dingin menjalari tulang punggungnya. Rincian spesifik yang disebutkan Banyu, nama Samir, tepi sungai, kondisi anak yang sakit, tidak muncul dalam teks apokrifa manapun yang diketahui. "Bagaimana kamu tahu semua ini, Banyu?" tanya Shinta. Suaranya tercekat oleh emosi.
Anak itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari naskah lontar dan menatap lurus ke arah ibunya dengan mata sewarna madu yang seolah menyimpan kearifan kuno. Huruf-huruf ini memberitahuku, Bu. Aku bisa mendengar mereka berbicara. Selalu bisa. Shinta merasa kakinya lemas. Ia teringat semua malam ketika ia menemukan Banyu duduk di lantai kamarnya, menggambar simbol-simbol di bawah cahaya bulan. Banyu selalu mengatakan bahwa simbol-simbol itu berbicara dengannya. Tetapi Shinta mengira itu hanyalah bagian dari cara anaknya memproses dunia. Sekarang ia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami, tetapi tidak bisa lagi ia abaikan. Dr. Kartika dengan cepat mendekat membawa tabletnya, menunjukkan foto-foto beresolusi tinggi dari bagian-bagian spesifik naskah lontar. Banyu, bisakah kamu beritahu kami apa arti simbol ini? Tanyanya, menunjuk pada sebuah aksara di sudut atas yang telah membingungkan para ahli bahasa selama berbulan-bulan. Anak itu bahkan tidak ragu-ragu. Itu adalah simbol untuk saksi. Artinya seseorang melihat apa yang terjadi dan menuliskannya agar tidak pernah dilupakan. Dr. Kartika merasakan denyut nadinya semakin cepat. Ia telah berspekulasi hal yang persis sama 3 minggu lalu dalam sebuah konferensi di Singapura, tetapi tidak menemukan cukup bukti untuk mengkonfirmasi teorinya. Dan sekarang anak ini memvalidasi hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun hanya dengan sekali lihat. Namun, pengungkapan yang paling mengejutkan masih akan datang. Dr. Aris mengambil keputusan yang melanggar semua protokol institut. Ia memerintahkan agar naskah lontar itu dibawa ke ruang penelitian pribadi, di mana Banyu bisa memeriksanya lebih dekat tanpa ada kaca penghalang. Jika anak ini benar-benar bisa membaca apa yang tidak bisa kita pecahkan dalam 6 bulan, kita perlu mendokumentasikan setiap katanya, jelasnya kepada seorang kurator gugup yang memprotes peraturan keamanan. Dr. Aris, ini sama sekali tidak sesuai prosedur, protes kurator itu. Seorang pria parubaya bernama Pak Hardi yang selama 15 tahun telah mengikuti setiap aturan dalam buku pedoman. Dokumen itu tak ternilai harganya. Kita tidak bisa begitu saja. Pak Hardi, sela Dr. Aris dengan otoritas yang jarang ia gunakan. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah momen bersejarah. Jika kita tidak mendokumentasikannya sekarang, kita akan kehilangan kesempatan yang mungkin tidak akan pernah terulang lagi. Shinta dengan cepat menandatangani formulir izin, tangannya gemetar hebat hingga ia nyaris tidak bisa memegang pena. Sambil menunggu naskah lontar diangkut, ia berlutut di samping Banyu dan berbisik, "Kamu baik-baik saja sayangku? Kita bisa berhenti kalau kamu mau." Banyu menggelengkan kepalanya dengan tekad yang tampak aneh pada seseorang yang begitu muda. "Tidak, Bu, aku harus melakukan ini." Caleb sudah menunggu seseorang membaca kata-katanya. Dia sudah menunggu sangat lama. Getaran dingin menjalari tulang punggung Shinta. Cara anaknya berbicara tentang Caleb, seolah-olah ia mengenalnya secara pribadi, seolah-olah ia bisa merasakan urgensi seorang pria yang telah meninggal lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Ia menatap Dr. Aris, mencari penjelasan, tetapi hanya menemukan keheranan yang sama di matanya. 20 menit kemudian, di sebuah ruangan yang diterangi dengan lampu khusus untuk melindungi bahan-bahan kuno, Banyu duduk di depan naskah lontar yang terbentang di atas meja berlapis bantalan. Dokumen itu berukuran sekitar 42 cm panjang dan 28 cm lebar, dengan tepi tidak beraturan yang menunjukkan jejak 16 abad. Ada bagian di mana tintanya hampir pudar sepenuhnya, dan bagian lain di mana simbol-simbolnya tetap tajam, seolah-olah baru ditulis kemarin. Udara di ruangan itu memiliki aroma khas, campuran bahan kimia pengawet dan aroma tanah yang samar dari lontar kuno. Lampu-lampu khusus mengeluarkan dengungan rendah dan konstan yang mengisi keheningan. Banyu mengulurkan tangannya, tetapi Dr. Kartika dengan lembut menghentikannya. "Kita tidak boleh menyentuh lontarnya secara langsung, sayang, tapi kamu boleh melihatnya sepuasmu." Anak itu mengangguk dan mulai mencondongkan tubuhnya ke atas dokumen. Matanya bergerak dari kiri ke kanan dengan kecepatan yang tampak mustahil untuk seseorang seusianya. Selama 3 menit penuh, tidak ada yang berani bernapas. Kamera yang terpasang di ruangan itu merekam setiap detik dari apa yang sedang terjadi. Kemudian, Banyu mulai berbicara dan apa yang ia katakan membuat Shinta harus duduk. Naskah ini ditulis oleh seorang pria bernama Caleb. Dia adalah kakak dari Samir, anak laki-laki yang tidak bisa berjalan dengan baik. Caleb berusia 16 tahun ketika bertemu Nabi Isa. Ini namanya, ia menunjuk pada sekelompok simbol di sudut kanan bawah yang tidak pernah diidentifikasi sebagai tanda tangan. Caleb menulis ini 53 tahun setelah Nabi Isa wafat. Ia menyembunyikannya karena takut akan dibunuh karena menceritakan kebenaran.
Dr. Aris membungkuk di atas buku catatannya, dengan panik mencatat setiap kata. Tulisannya, yang biasanya rapi, kini tampak seperti coretan tergesa-gesa dari seseorang yang mencoba menangkap sesuatu yang bisa lenyap kapan saja. Kebenaran apa, Banyu? Apa yang begitu ditakuti Caleb untuk diungkapkan? Anak itu melanjutkan, suaranya tetap dalam nada monoton yang menjadi ciri khasnya saat sedang sangat berkonsentrasi. Caleb melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, hal-hal yang dilakukan Nabi Isa ketika ia mengira sedang sendirian. Tapi Caleb mengikutinya secara diam-diam karena ingin mengerti bagaimana ia telah menyembuhkan adiknya, Samir. Ruangan itu dipenuhi oleh ketegangan yang terasa seperti aliran listrik. Dr. Kartika mendekatkan wajahnya ke naskah lontar, membandingkan apa yang dikatakan Banyu dengan aksara yang bisa ia identifikasi sebagian. Jari-jarinya gemetar saat memegang kaca pembesar di atas bagian-bagian tertentu. Oh no. Ya Tuhan, bisiknya. Ada kata di sini yang memang bisa diterjemahkan sebagai mengikuti atau mengawasi. Dan di sini, rangkaian ini bisa jadi nama diri. Ia menoleh ke Dr. Aris dengan mata terbelalak. Anak ini sedang membaca simbol-simbol yang kita tandai sebagai hiasan atau rusak. Bagaimana mungkin? Dr. Aris tidak punya jawaban. Dalam 3 dekade karirnya, ia telah melihat banyak hal luar biasa, tetapi tidak ada yang sebanding dengan ini. Ia menatap Banyu, anak kecil dengan mata tajam dan postur kaku yang khas, dan merasa sedang menyaksikan sesuatu yang akan mengubah alur sejarah. Banyu mengangkat pandangannya dari naskah lontar dan mengucapkan kalimat yang akan terpatri dalam ingatan semua orang yang hadir. Caleb menulis bahwa Nabi Isa memberitahunya sebuah rahasia. Ia pemberitahunya dia menemukan sesuatu yang sangat penting. Dan sesuatu itu masih ada di sana, menunggu. Keheningan yang menyusul begitu dalam, sehingga Shinta bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia merasakan campuran emosi yang tidak bisa ia proses sepenuhnya. Bangga atas karunia luar biasa putranya, takut akan apa artinya ini bagi hidup mereka, dan perasaan yang semakin kuat bahwa mereka telah dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka pahami. Selama 4 jam berikutnya, Banyu menerjemahkan bagian demi bagian dari naskah lontar, sementara tim yang terdiri dari 12 ahli memeriksa setiap kata dalam basis data bahasa-bahasa kuno. Hal yang mereka temukan membuat mereka tercengang. Anak itu tidak hanya mengidentifikasi aksara dalam dialek-dialek kuno dengan benar, tetapi juga menguraikan sistem penulisan ketiga yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Campuran simbol-simbol yang tampaknya merupakan semacam kode pribadi yang diciptakan oleh Caleb sendiri. Salah satu ahli, Profesor Budi Chen, seorang spesialis kriptografi kuno, mengamati dengan terpesona saat Banyu memecahkan kode itu. Ini jenius, gumamnya kepada Dr. Kartika. Caleb menggunakan 3 lapis makna. Simbol-simbol yang jelas, dialek-dialek arkais, dan kemudian kode ini yang hanya bisa diuraikan oleh seseorang dengan persepsi yang sama sekali berbeda. Seolah-olah dia tahu bahwa hanya pikiran yang unik yang akan mampu membaca ini. Shinta mengamati putranya dengan campuran rasa bangga dan ngeri. Banyu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, ia tampak lebih fokus dari sebelumnya, seolah-olah ia akhirnya menemukan tujuan di mana pikirannya yang luar biasa dirancang. Ia teringat semua saat ia bertanya-tanya mengapa putranya berbeda, semua malam menangis mempertanyakan apa yang telah ia lakukan salah. Sekarang ia menyadari bahwa Banyu tidak pernah rusak, ia sedang diperasiakan untuk momen ini. Di sini, Caleb menceritakan hari ketika ia mengikuti Nabi Isa ke sebuah gua di perbukitan dekat desa Candi. Lanjut anak itu, menunjuk ke bagian di mana simbol-simbol menjadi lebih kecil dan lebih rapat. Monbai, itu adalah tempat rahasia di mana Nabi Isa pergi untuk berdoa ketika tidak ada yang melihatnya. Dr. Aris mencondongkan tubuhnya dengan saksama, jantungnya berdebar kencang. Sebuah gua, apakah naskah itu menyebutkan lokasi spesifik? Banyu mengangguk pelan dan mulai menjelaskan detail dengan presisi yang tampak mustahil. Caleb menulis bahwa gua itu terletak 2.400 langkah ke utara dari sumur utama desa, Candi. Harus mendaki melalui jalan setapak berbatu putih sampai menemukan 3 pohon beringin yang membentuk segitiga. Pintu masuk gua tersembunyi di balik sebuah batu besar berbentuk hati. Ruangan itu meledak dengan gumaman tak percaya. Dr. Kartika dengan cepat membuka laptopnya dan mulai mencari peta arkeologi desa Candi kuno. Jari-jarinya terbang di atas keyboard membuka file demi file. Ini sih sangat spesifik, katanya, sambil membandingkan peta modern dengan rekonstruksi kota kuno. Ya, jika petunjuk ini nyata, kita mungkin berbicara tentang lokasi yang belum pernah dieksplorasi secara arkeologis. Tapi bagaimana kita tahu apakah itu masih ada?
Tanya Profesor Chen yang selalu skeptis. Kita berbicara tentang hampir 2000 tahun. Pemandangan berubah, batu-batu runtuh, pohon-pohon mati. Pohon beringin bisa hidup lebih dari 2000 tahun, jawab Dr. Kartika cepat. Dan jika gua itu tersembunyi, mungkin saja masih utuh. Dr. Aris menggelengkan kepalanya, mencoba memproses hal yang mustahil. Ia melepaskan kacamatanya dan membersihkannya perlahan, kebiasaan gugup yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Nah, apakah naskah itu mengatakan apa yang ada di dalam gua itu? Apa yang dilihat Caleb? Banyu terdiam sejenak, matanya menelusuri bagian terakhir dokumen. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, seolah-olah bukan sepenuhnya miliknya. Caleb masuk ke dalam gua tanpa sepengetahuan Nabi Isa. Di dalamnya ada tanda-tanda di dinding, gambar-gambar, kata-kata dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti Caleb. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ditinggalkan Nabi Isa di sana. Anak itu berhenti sejenak yang terasa seperti selamanya. Sebuah benda terbungkus kain. Caleb tidak berani menyentuhnya karena merasa tidak seharusnya, tetapi ia menulis persis di mana letaknya. Di bawah batu pipih di dasar gua, 7 langkah dari pintu masuk. Shinta merasakan air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Putranya yang berusia 4 tahun baru saja memberikan koordinat yang tepat untuk sebuah situs arkeologi yang bisa mengubah pemahaman sejarah. Ia teringat Bima, suaminya, yang sedang bekerja di Bandar Baru, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana ia akan menjelaskan ini padanya? Bagaimana seseorang bisa percaya apa yang sedang terjadi tanpa berada di sini untuk menyaksikannya? Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih meresahkan. Banyu menunjuk pada simbol-simbol terakhir naskah lontar, yang nyaris tak terlihat di tepi bawah, begitu pudar sehingga tampak seperti noda di permukaan kuno. Ia mentop matanya sejenak, seolah-olah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Caleb menulis sebuah peringatan. Dia berkata bahwa hanya orang yang bisa membaca kata-katanya tanpa pernah belajar membacanya yang akan layak menemukan apa yang disembunyikan Nabi Isa. Anak itu mengangkat pandangannya ke Dr. Aris dengan intensitas yang membuat arkeolog tua itu merinding. Kurasa Caleb menulis ini untukku. Dr. Aris merasa lututnya lemas. Ia bersandar di meja. Pikirannya berjuang untuk memproses implikasi dari apa yang baru saja ia dengar. Caleb yang menulis lebih dari 1.600 tahun yang lalu telah meramalkan bahwa seseorang seperti Banyu akan datang. Seseorang yang pikirannya bekerja dengan cara yang begitu berbeda sehingga bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Secara statistik ini mustahil. Secara ilmiah ini tidak bisa dijelaskan. Namun, itu terjadi tepat di depan matanya. Berita itu menyebar seperti api yang tak terkendali. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kisah tentang anak laki-laki yang memecahkan naskah lontar kuno menjadi berita utama di surat kabar di seluruh dunia. Jaringan berita besar ingin mewawancarai Banyu. Kru film dari 3 benua berbeda berkemah di depan institut. Hotel tempat keluarga Wisesa menginap berubah menjadi sirkus media. Dengan fotografer berebut setiap sudut, wartawan meneriakkan pertanyaan, dan orang-orang penasaran mencoba melihat anak ajaib itu. Shinta menerima lebih dari 200 panggilan dalam satu hari. Universitas menawarkan untuk mempelajari Banyu. Program televisi menawarkan jumlah uang yang tidak masuk akal untuk sebuah wawancara. Perusahaan farmasi ingin memeriksa otaknya. Seorang miliarder eksentrik bahkan menawarkan 10 juta dolar agar Banyu memecahkan beberapa naskah dari koleksi pribadinya. Semuanya luar biasa dan menakutkan. Malam itu, terkunci di kamar hotel dengan Banyu, yang akhirnya tertidur setelah hari yang melelahkan. Shinta menelepon Bima. Ketika suaminya menjawab, Shinta nyaris tidak bisa berbicara sebelum menangis terseduh-seduh. Bima, aku tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya di luar kendali. Ada orang di mana-mana dan Banyu ketakutan, dan aku tidak tahu bagaimana melindunginya dari semua ini. Bima terdiam di seberang telepon untuk waktu yang lama. Kemudian, dengan suara tenang yang selalu menenangkannya, ia berkata, "Shinta, bernapaslah. Aku sudah di bandara. Aku akan sampai di sana dalam 8 jam. Kita akan menyelesaikan ini bersama." Tetapi bahkan suara Bima yang menenangkan tidak bisa meredakan ketakutan yang tumbuh di hatinya. Ia menatap Banyu yang tertidur, wajahnya begitu polos, begitu kecil, dan merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Putranya telah dipilih untuk sesuatu yang luar biasa, tetapi dengan harga berapa? Kehidupan seperti apa yang akan ia miliki sekarang? Bagaimana ia bisa melindunginya dari dunia yang sekarang melihatnya sebagai sebuah keanehan, sebuah fenomena untuk dipelajari? Shinta membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Ia mematikan ponselnya, memeluk Banyu erat-erat dan berbisik di telinganya, "Kita akan menemukan gua itu sayangku.
Kita akan menyelesaikan apa yang telah dimulai Caleb. Ketika Bima tiba, 8 jam kemudian, ia menemukan Shinta sedang mengemasi barang-barang mereka dengan tekad yang kuat. Ia menatapnya dengan campuran rasa bangga dan khawatir. Apakah kamu yakin tentang ini? Kita tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana. Shinta berhenti dan menghadapinya. Matanya merah karena menangis tetapi suaranya tegas. Bima, anak kita memiliki karunia yang terjadi sekali dalam 1000 generasi. Caleb menunggu 900 tahun agar seseorang membaca kata-katanya. Aku tidak bisa membiarkan rasa takut menghentikanku untuk membiarkan Banyu melakukan apa yang ditakdirkan untuknya. Apapun yang disembunyikan Nabi Isa, itu menunggunya. Bima memeluk istrinya, merasakan tekad yang bergetar di bahunya. Kalau begitu, kita akan menemukannya. Tetapi Shinta sudah membuat keputusannya. Anak kita dipilih untuk ini, Bima. Aku tidak tahu oleh siapa atau mengapa, tetapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi. Dr. Aris mengorganisir sebuah ekspedisi arkeologi darurat. Bekerja sama dengan Universitas Kota Suci dan Dewan Pelestarian Sejarah setempat, sebuah tim yang terdiri dari 15 ahli dibentuk untuk melakukan perjalanan ke desa Candi guna mencari gua yang dijelaskan dalam naskah lontar. Dr. Kartika bersikeras bahwa Banyu harus menemani mereka. Dia adalah kunci dari semua ini. Tanpa dia, kita bisa mencari bertahun-tahun dan tidak pernah menemukan apapun. Namun, tidak semua orang senang dengan rencana itu. Profesor Arya Susanto, seorang konsultan sejarah agama yang didatangkan untuk menilai implikasi dari penemuan-penemuan tersebut, menyuarakan keprihatinannya dalam pertemuan pribadi dengan Dr. Aris. Aris, apakah Anda mengerti apa yang Anda lakukan? Jika anak ini menemukan apa yang dicarinya, jika memang ada sesuatu di sana, itu bisa menggoyahkan struktur keagamaan yang telah ada selama ribuan tahun. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh mencari, tetapi kita harus siap menghadapi konsekuensinya. Dr. Aris melepaskan kacamatanya dan menatap lurus ke arah Arya. Arya, saya seorang ilmuwan. Tugas saya adalah menemukan kebenaran, bukan melindungi institusi. Jika kebenaran menggoyahkan sesuatu, maka mungkin sesuatu itu seharusnya tidak ada sejak awal. 3 hari kemudian, rombongan tiba di desa Candi, di bawah terik matahari yang menyengat. Kota modern membentang di atas reruntuhan desa kuno tempat, menurut teks, Nabi Isa dibesarkan. Bangunan beton bercampur dengan batu-batu kuno. Pasar modern menempati apa yang dulunya adalah alun-alun kuno. Tim pertama-tama menuju ke sisa-sisa sumur pusat kuno yang diidentifikasi oleh penggalian sebelumnya sebagai jantung desa kuno. Panasnya menyesakkan. Banyu berjalan bergandengan tangan dengan ibunya, topinya melindungi wajahnya dari sinar matahari yang tak kenal ampun. Anak itu lebih pendiam dari biasanya. Matanya mengamati segalanya dengan intensitas yang sudah dipelajari Shinta untuk dikenali. Ia sedang memproses, menghitung, merasakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tim pertama-tama menuju ke kuil kabar gembira, sebuah bangunan abad keempat yang dibangun di lokasi di mana, menurut tradisi, seorang utusan menampakkan diri kepada Maryam. Dari sana, dengan menggunakan GPS dan peta topografi, mereka harus menghitung 2400 langkah ke utara yang dijelaskan Caleb. Tetapi ada masalah, panjang satu langkah kuno tidak tepat. Bisa bervariasi antara 70 dan 80 cm tergantung pada siapa yang berjalan. Profesor Chen menghabiskan 2 jam melakukan perhitungan, menggambar lingkaran konsentris di petanya. Kita berbicara tentang area pencarian seluas sekitar 2 km persegi. Ia akhirnya mengumumkan, menyeka keringat dari dahinya. Bukan tidak mungkin, tetapi akan memakan waktu. Ketika mereka tiba di titik yang dihitung, pemandangan tidak menunjukkan sesuatu yang istimewa. Perbukitan gersang membentang ke segala arah, dihiasi semak-semak kering dan bebatuan yang tersebar. Kekecewaan terasa di antara tim. Mungkin pohon-pohon beringin itu tidak bertahan. Mungkin koordinatnya salah. Mungkin semua ini hanyalah ilusi yang rumit. Tetapi kemudian Banyu melepaskan tangan Shinta dan mulai berjalan ke arah timur, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Ia tidak berlari, hanya berjalan dengan tekad aneh yang dikenali Shinta. Pohon-pohon itu, katanya singkat, menunjuk ke sebuah area sekitar 400 meter jauhnya, di mana terlihat 3 pohon beringin kuno. Batangnya yang meliuk-liuk dimakan waktu, membentuk segitiga yang hampir sempurna. Dr. Aris merasakan bulu kuduknya merinding. Kakinya terasa seperti timah saat ia berjalan menuju pohon-pohon itu. Ya Tuhan, naskah lontar itu benar. Tim mengikuti anak itu dalam keheningan penuh hormat. Setiap langkah terasa membawa beban berabad-abad. Ketika mereka sampai di pohon beringin, Profesor Chen memeriksa batangnya dengan hati-hati.
Pohon-pohon ini usianya lebih dari 2000 tahun, ia mengumumkan, suaranya bergetar. Penanggalan menunjukkan bahwa mereka ada di sini pada zaman Nabi Isa. Dan kemudian mereka melihatnya. Sebuah batu besar berbentuk hati, sebagian terkubur di dalam tanah, sekitar 50 meter dari pohon-pohon beringin. Persis seperti yang dijelaskan Caleb. Formasinya begitu khas, sehingga tidak mungkin salah mengiranya dengan yang lain. Bentuknya hampir sempurna, seolah-olah seseorang sengaja memahatnya, meskipun tes cepat menunjukkan bahwa itu sepenuhnya alami. Tim bekerja selama 3 jam di bawah terik matahari untuk memindahkan batu itu. Mereka menggunakan tali, pengungkit, dan tenaga kasar. Keringat membasahi wajah semua orang. Shinta menawarkan air kepada Banyu setiap 10 menit, khawatir panasnya terlalu berlebihan baginya. Tetapi anak itu tetap tenang, mengamati pekerjaan dengan mata tajam itu, seolah-olah ia bisa melihat menembus batu ke apa yang menunggu di sisi lain. Ketika mereka akhirnya berhasil memindahkan batu itu secukupnya, sebuah lubang gelap terungkap. Udara yang keluar dari lubang itu sejuk dan membawa aroma tanah kuno. Dr. Aris menyinari bagian dalam dengan senter kuatnya, dan semua orang melihat sesuatu yang membuat mereka menahan napas. Ukiran, ratusan simbol yang diukir di dinding gua terawetkan dengan sempurna oleh kegelapan dan iklim kering. "Aku harus masuk," kata Banyu. Suaranya tegas meskipun tubuhnya kecil. Shinta merasakan hatinya menciut. "Banyu, sayangku, di dalam sana gelap. Dan mungkin tidak aman." Tetapi Banyu menggelengkan kepalanya. "Aku harus, Bu." Caleb menunjukkan jalannya padaku. Setelah melengkapinya dengan helm dengan senter, pelindung lutut, dan sabuk pengaman yang terhubung ke tali, tim mengizinkan anak itu masuk terlebih dahulu. Shinta bersikeras untuk pergi tepat di belakangnya. Jantungnya berdebar di tenggorokan setiap langkah. Bagian dalam gua cukup luas untuk orang dewasa berdiri. Dindingnya ditutupi dengan simbol-simbol yang tampak bersinar di bawah cahaya senter. Beberapa tampak seperti doa, yang lain tampak seperti gambar adegan sehari-hari. Rasanya seperti memasuki kapsul waktu yang terawetkan dengan sempurna. Banyu berjalan tepat 7 langkah dari pintu masuk, menghitung dengan suara keras, dan berhenti di depan sebuah batu pipih di lantai. Batu itu berbeda dari yang lain, lebih halus, jelas diletakkan di sana dengan sengaja. "Di sini," katanya, menunjuk ke bawah. Caleb melihat Nabi Isa mengubur sesuatu di sini. Dia tidak berani menggalinya, tetapi dia ingin seseorang tahu. Tim menggali di sekitar batu dengan sangat hati-hati. Setiap lapisan tanah disaring dan dikatalogkan. Butuh 2 jam sampai mereka berhasil mengangkat batu itu. Ketika mereka mengangkatnya, mereka menemukan sebuah ceruk yang digali di batu hidup di bawahnya. Dan di dalamnya, terbungkus lapisan kain kuno yang begitu rapuh sehingga terancam hancur dengan sentuhan sekecil apapun. Ada sebuah benda. Dr. Kartika, dengan tangannya yang berpengalaman dan sarung tangan khusus, mengangkatnya dengan hati-hati. Kain itu sebagian hancur, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Yang muncul adalah gulungan perkamen kecil, sangat terawat baik oleh kombinasi iklim kering dan ceruk yang tersegel. Di bagian luarnya, tertulis dalam tulisan tangan yang elegan satu kata, kesaksian. Banyu mengulurkan tangannya, jari-jari mungilnya sedikit gemetar. "Aku harus membacanya," katanya. Suaranya syarat dengan emosi yang terasa terlalu besar untuk tubuh mungilnya. "Aku harus membaca apa yang ditulis Nabi Isa." Tetapi Dr. Kartika menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Banyu, sayang, perkamen ini sangat rapuh. Kita harus membawanya ke laboratorium yang layak sebelum membukanya, atau kita bisa menghancurkannya dalam proses." Anak itu mengangguk, mengerti, tetapi Shinta bisa melihat kekecewaan di matanya. Ia telah menunggu momen ini, atau mungkin lebih tepatnya ia telah dipersiapkan untuk momen ini, dan sekarang ia harus menunggu sedikit lebih lama. Perkamen itu dibawa ke sebuah laboratorium di Universitas Kota Suci dengan pengawalan keamanan yang seolah-olah melindungi permata mahkota. Tes penanggalan karbon 14 memakan waktu 3 hari yang menegangkan. Shinta dan Bima membuat Banyu sibuk menjelajahi kota, mencoba memberinya sedikit kenormalan di tengah kekacauan yang telah menjadi hidup mereka. Tetapi anak itu gelisah, matanya selalu kembali ke arah universitas, seolah-olah ia bisa merasakan perkamen itu memanggilnya. Ketika hasilnya akhirnya tiba, mereka menunjukkan hasil yang mengguncang fondasi arkeologi suci. Perkamen itu berasal dari tahun 33 era kuno, dengan margin kesalahan hanya 5 tahun, persis periode ketika Nabi Isa diperkirakan wafat. Penemuan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia akademik dan keagamaan. Para ahli berdebat sengit tentang keasliannya. Beberapa mengklaim itu tidak mungkin, bahwa itu pasti pemalsuan yang rumit. Yang lain berpendapat bahwa tesnya konklusif.
Dewan Tinggi Keagamaan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kehati-hatian dan memperingatkan agar tidak mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Ketika perkamen itu akhirnya dibuka, di sebuah ruangan yang disiapkan khusus dengan kontrol kelembaban dan suhu, Banyu diundang untuk hadir. Ia duduk di depan perkamen, tangan mungilnya bertumpu di meja, dan mulai membaca dengan suara keras. Suaranya jernih, tanpa keraguan, seolah-olah sedang membaca buku yang ia hafal. Aku, Isa, putra Daud, menulis kata-kata ini ketika aku tahu waktuku di dunia ini semakin singkat. Aku datang untuk memberikan kesaksian tentang siapa aku sebenarnya. Ruangan menjadi sunyi senyap. Setiap kata yang diucapkan Banyu direkam, ditranskripsikan, dianalisis. Terjemahan berlanjut selama berjam-jam. Isa menjelaskan hidupnya, ajarannya, dan alasan mengapa ia memilih jalan yang ia pilih. Ia berbicara tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang persatuan. Tetapi ada satu bagian spesifik yang memicu krisis. Ayah duniawiku, Daud, mengajariku bahwa cinta lebih penting daripada hukum, baca Banyu. Suaranya tetap dalam nada mekanis yang ia gunakan saat benar-benar berkonsentrasi. Kebenaran yang datang untuk kuajarkan sederhana, kita semua adalah ilahi. Kita semua membawa cahaya yang sama yang kubawa. Aku tidak datang untuk disembah, tetapi untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana menyembah keilahian yang sudah ada di dalam diri kalian masing-masing. Profesor Arya Susanto berdiri dengan tiba-tiba, kursinya berdecit keras di lantai. Wajahnya memerah, tangannya gemetar. Ini adalah penistaan. Ini bertentangan dengan ribuan tahun doktrin agama yang sudah mapan. Anda tidak bisa begitu saja menerima ini sebagai kebenaran. Atau ini mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh doktrin itu? Tunjuk Dr. Kartika. Suaranya tenang tapi tegas. Kartika, Anda tidak mengerti implikasi dari apa yang Anda katakan, balas Arya. Suaranya naik satu oktav. Jika kita mempublikasikan ini, jika kita membiarkan ini keluar ke dunia, kita akan menghancurkan iman miliaran orang. Dr. Aris berdiri perlahan. Suaranya membawa otoritas selama puluhan tahun. Arya, tugas kita bukan untuk melindungi iman orang. Tugas kita adalah menemukan kebenaran. Jika iman tidak bisa bertahan menghadapi kebenaran, maka iman itu tidak layak dimiliki. Banyu terus membaca, tidak peduli dengan perdebatan di sekitarnya. Kata-katanya mengalir seperti air, menerjemahkan simbol-simbol yang tidak bisa dibaca orang lain. Dan kemudian ia sampai pada sebuah bagian yang membuat semua orang terdiam. Aku meninggalkan 3 kesaksian tersembunyi. Yang pertama ada di sini. Yang kedua ada di bawah air tempat aku pernah berjalan. Yang ketiga ada di tempat aku akan menghembuskan napas terakhirku. Biarlah orang yang memiliki mata untuk melihat menemukannya. Biarlah orang yang memiliki telinga untuk mendengar memahaminya. Wahyu itu memicu perlombaan melawan waktu. Organisasi keagamaan di seluruh dunia menuntut agar perkamen itu dinyatakan palsu. Dewan Tinggi Keagamaan mengirimkan perwakilan resmi ke Kota Suci, menuntut akses ke dokumen dan mempertanyakan metode penanggalan. Pemimpin dari berbagai agama menyuarakan keprihatinan mereka di depan umum. Beberapa menyebut penemuan itu sebagai upaya untuk merusak iman. Yang lain menyerukan penyelidikan yang terbuka dan jujur. Shinta dan Bima menemukan diri mereka berada di pusat badai yang tidak mereka duga atau minta. Wartawan berkemah di depan rumah mereka di Bandar Baru. Sekolah Banyu menerima telepon dan email yang menuntut agar anak itu diperiksa, dipelajari, bahkan dijauhkan dari orang tuanya. Ini menakutkan dan luar biasa. Tetapi Banyu tetap tenang secara mengejutkan. Ia mempelajari perkamen itu setiap kali ia bisa. Jari-jarinya menelusuri simbol-simbol tanpa menyentuhnya. Matanya menyerap setiap detail. Dan suatu malam, saat seluruh keluarga makan malam bersama di hotel mereka di Kota Suci, ia mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Di bawah air tempat aku pernah berjalan, Banyu mengunyah rotinya dengan penuh pikiran, matanya menerawang. Ibu, apakah ibu tahu di mana Nabi Isa berjalan di atas air? Shinta merasakan jantungnya berdebar. Ia telah mempelajari teks-teks itu selama bertahun-tahun, mengetahui setiap cerita. Danau Bayangan, jawabnya perlahan. Menurut teks tradisional, disitulah ia berjalan di atas air untuk mencapai pengikutnya saat badai. Kita harus pergi ke sana, kata Banyu singkat, seolah-olah mengatakan mereka harus pergi ke pasar. Bima bertukar pandang dengan Shinta. Mereka tahu tidak ada cara untuk menghentikan ini. Anak mereka telah dipilih, entah bagaimana, untuk tujuan ini. Dan meskipun menakutkan, mereka harus mendukungnya. Di danau, tim penyelam mencari selama 6 hari tanpa hasil. Danau Bayangan ternyata sangat dalam di beberapa bagian,
dan jarak pandang di bawah air terbatas. Frustrasi tumbuh. Mungkin petunjuknya salah. Mungkin kesaksian kedua telah lama hilang. Mungkin mereka mencari di tempat yang salah. Tetapi pada sore hari ketujuh, Banyu bangkit dari tepi danau tempat ia mengamati para penyelam bekerja. Ia berjalan menuju air, masih mengenakan pakaian biasanya dan masuk tanpa ragu-ragu. Airnya dingin, tetapi ia terus berjalan. Shinta berteriak dan berlari mengejarnya, tetapi Bima menahannya. "Tunggu," bisiknya. "Lihat." Banyu berjalan ke dalam air sampai setinggi dadanya. Ia berhenti, menutup matanya sejenak, dan kemudian menunjuk lurus ke bawah. Di sini, para penyelam yang tadinya mencari sekitar 50 meter jauhnya, berenang dengan cepat ke tempat Banyu berada. Mereka menyelam senter mereka membelah air yang keruh. Dan di sana, tepat di tempat yang ditunjuk Banyu, mereka menemukan sebuah kotak batu yang tersegel, sebagian terkubur di dasar danau. Kotak itu diangkat dengan sangat hati-hati, terbuat dari sejenis batu kapur yang tahan air dengan sangat baik selama berabad-abad. Segel tanah liat yang menutupnya telah lama hancur, tetapi kotak itu sendiri tetap utuh. Kembali ke laboratorium, mereka membukanya. Di dalamnya, terlindung oleh kotak kedap air, ada perkamen lain yang terpelihara dengan sangat baik. Dan di sampingnya, ada sebuah benda kayu kecil yang diukir dengan sangat halus sehingga tampak hampir hidup. Itu adalah seekor burung, persis seperti yang digambarkan dalam naskah lontar, burung yang dibuat Nabi Isa untuk Samir. Banyu mengambil burung kayu itu dengan hormat. Tangan mungilnya gemetar. Ia menutup matanya, dan untuk waktu yang lama, tidak ada yang berani bernapas. Kemudian ia mulai berbicara, tetapi itu bukan kata-katanya, atau mungkin itu kata-katanya, tetapi bercampur dengan sesuatu yang lebih kuno, sesuatu yang datang dari tempat di luar waktu. "Aku bisa melihatnya," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Nabi Isa mengukir burung ini. Ia sedang duduk di tepi sungai. Tangannya terluka karena bekerja dengan kayu seharian, membantu ayahnya di bengkel. Tapi ia tersenyum saat mengukir, karena ia tahu burung ini akan membuat Samir tersenyum. Ia menangis, karena ia tahu waktunya terbatas, bahwa misinya lebih besar dari yang terkadang ia rasa mampu ia tanggung. Ia takut, tetapi ia tahu itu perlu. Shinta kini menangis, memegang tangan Bima begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Putranya tidak hanya membaca sejarah. Ia menghidupinya, merasakannya, menjadikannya nyata dengan cara yang menentang semua penjelasan. Ketika Banyu membuka matanya, ada air mata di pipinya. Dia tahu aku akan datang. Dia menulis kesaksian-kesaksian ini untuk seseorang sepertiku, seseorang yang pikirannya bekerja berbeda. Dia tahu bahwa hanya seseorang yang bisa melihat melampaui kata-kata, yang bisa merasakan kebenaran di luar bahasa, yang akan mampu menemukan dan memahaminya. Perkamen kedua dibuka. Banyu mulai menerjemahkan, dan kata-kata yang ia baca adalah tentang kasih sayang, tentang pengampunan, tentang melihat keilahian dalam setiap manusia. Itu adalah ajaran yang selaras dengan tradisi yang dikenal, tetapi dengan kedalaman dan nuansa yang telah hilang selama berabad-abad. Dan kemudian, di akhir perkamen, petunjuk terakhir, kesaksian ketiga dan terakhir ada di tempat di mana semuanya akan berakhir bagiku. Di bawah batu tempat aku akan menumpahkan darahku untuk terakhir kalinya. Aku meninggalkannya di sana sebagai bukti terakhir, agar mereka yang datang kemudian mengetahui kebenaran. Di bukit pengorbanan, di mana kematian bertemu dengan kehidupan abadi. Banyu mengangkat pandangannya ke Shinta, mata sewarna madunya bersinar dengan tekad yang tampak terlalu tua untuk wajah yang begitu muda. "Kita harus pergi ke kota suci, Bu. Kita harus pergi ke bukit pengorbanan." Kota suci menyambut tim dengan badai kontroversi. Berita tentang dua penemuan pertama telah menyebar ke seluruh dunia. Ribuan demonstran mengepung Basilika Peristirahatan Terakhir, tempat, menurut tradisi, Nabi Isa dieksekusi. Beberapa memprotes apa yang mereka lihat sebagai penodaan. Yang lain menuntut agar kebenaran diungkapkan. Polisi memasang barikade. Ketegangan di udara terasa, seolah-olah seluruh kota menahan napas. Tim memasuki situs itu, yang sekarang menjadi tempat paling suci dari kepercayaan utama, di bawah pengawalan bersenjata. Bukit Pengorbanan adalah sebuah bukit berbatu kecil yang dilestarikan di dalam Basilika, tempat di mana jutaan orang datang berziarah setiap tahun. Gagasan untuk menggali di sini, untuk berpotensi menemukan sesuatu yang bertentangan dengan doktrin berabad-abad, adalah menakutkan sekaligus mendebarkan. Banyu berlutut dan menempelkan tangannya ke batu kuno itu. Tempat itu telah dipoles oleh jutaan tangan selama berabad-abad.
disentuh oleh tak terhitung banyaknya umat yang mencari hubungan dengan yang ilahi. Ia menutup matanya, dan untuk sesaat yang terasa seperti selamanya, ia hanya merasakan. Di sini, akhirnya ia berbisik, di bawah batu ini. Kesaksian terakhir ada di sini, menunggu. Setelah berhari-hari bernegosiasi dengan para pemimpin agama, pejabat setempat, dan ahli pelestarian sejarah, pihak berwenang mengizinkan eksplorasi dengan radar penembus tanah. Hasilnya mengejutkan. Radar mendeteksi sebuah ruang buatan di bawah batu. Sebuah struktur buatan manusia yang tersegel selama ribuan tahun. Tetapi ada masalah. Batu itu sendiri dianggap suci. Memindahkannya atau melubanginya akan dianggap oleh banyak orang sebagai penodaan. Negosiasi berlarut-larut. Kelompok-kelompok agama ekstremis mengancam kekerasan. Tekanan politik meningkat. Tampaknya kesaksian ketiga akan tetap tersegel selamanya. Tetapi Banyu bersikeras. Ada pintu masuk lain, katanya suatu malam. Sambil mempelajari peta basilika, Caleb menunjukkannya padaku. Bukan di puncak bukit, tetapi di bawah. Sebuah lorong yang telah diblokir sejak lama. Dipandu olehnya, tim menemukan bagian dari dinding luar basilika yang tampak berbeda. Tes non-invasif mengkonfirmasi ada ruang kosong di belakangnya. Sebuah lorong kuno yang diisi dengan batu dan mortar pada suatu titik dalam sejarah. Keputusan telah dibuat. Mereksakan Mangala. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan sebuah terowongan sempit yang nyaris tidak cukup lebar untuk dilewati orang dewasa. Udara yang keluar sudah tua, penuh dengan bau tanah dan batu kuno. Shinta memandangi terowongan sempit dan gelap itu, lalu ke putranya yang berusia 4 tahun. Setiap naluri keibuan dalam dirinya berteriak untuk tidak membiarkannya masuk. Tetapi ia menatap mata Banyu dan melihat sesuatu yang membuatnya berubah pikiran. Dia telah dipersiapkan untuk ini. Entah bagaimana, putra satu-satunya, dengan pikirannya yang luar biasa dan cara pandangnya yang berbeda terhadap dunia, telah dipilih untuk momen ini. Hanya Banyu yang bisa masuk, ia menyatakan. Suaranya tegas meskipun ketakutan yang ia rasakan terlalu sempit dan terlalu berbahaya untuk orang dewasa. Tapi kita akan melengkapinya dengan semua yang dia butuhkan. Anak itu turun melalui terowongan sempit yang dilengkapi dengan helm dengan kamera video, lampu-lampu kuat, dan jalur komunikasi yang konstan. Seluruh dunia menyaksikan secara langsung melalui siaran langsung. Miliaran orang menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat apa yang akan ditemukan oleh anak luar biasa ini. Terowongan itu menurun sekitar 10 meter sebelum terbuka menjadi sebuah ruangan. Ruangan itu kecil, nyaris tidak lebih besar dari lemari, dengan langit-langit rendah dan dinding batu telanjang. Di tengahnya ada sebuah peti kayu sederhana yang terawetkan dengan sangat baik oleh udara kering dan tersegel di ruangan itu. Banyu mendekat perlahan, napasnya yang terengah-engah bergema di helm, tangan mungilnya gemetar saat ia meraih tutup peti. Aku akan membukanya sekarang, katanya ke kamera, ke ibunya, ke dunia yang sedang menonton. Di dalamnya ada perkamen terakhir, digulung dengan hati-hati. Dan di sampingnya ada sebuah botol kaca kecil yang disegel dengan lilin. Di dalam botol ada cairan gelap yang kemudian diidentifikasi sebagai darah manusia kuno yang terawetkan secara ajaib. Suara Banyu bergema melalui pengeras suara, membaca kata-kata terakhir yang ditulis oleh Nabi Isa pada malam sebelum kematiannya. Kepada siapapun yang membaca ini, ketahuilah bahwa aku menulis kata-kata ini ketika aku tahu bahwa besok aku akan menyerahkan hidupku. Aku tidak datang untuk mendirikan agama atau untuk memecah belah umat manusia menjadi mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Aku datang untuk mengingatkan kalian akan sebuah kebenaran yang selalu ada, tetapi telah dilupakan. Kalian semua adalah anak-anak ilahi. Kalian semua membawa cahaya yang sama yang kubawa. Kerajaan surga bukanlah tempat yang jauh yang akan kalian capai setelah kematian. Itu ada di dalam setiap hati manusia, menunggu untuk diakui. Perkamen itu berlanjut, dan setiap kata yang dibaca Banyu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Darahku, aku meninggalkannya di sini bukan sebagai pengorbanan untuk menenangkan dewa yang murka, tetapi sebagai bukti bahwa bahkan dalam penderitaan terbesar, bahkan di hadapan kematian, aku memilih cinta di atas ketakutan, kasih sayang di atas balas dendam, pengampunan di atas penghukuman. Semoga kata-kata ini menghancurkan tembok-tembok yang dibangun manusia atas namaku dan menyatukan apa yang seharusnya tidak pernah terpisahkan. Banyu muncul dari terowongan, pakaiannya berdebu tetapi wajahnya berseri-seri. Ia memegang peti itu dengan hati-hati, seolah-olah membawa beban 2000 tahun sejarah, dan mungkin memang begitu. Ketiga perkamen itu dipamerkan bersama untuk pertama kalinya di Museum Warisan Dunia di Kota Suci, di bawah keamanan maksimum.
Para ahli dari seluruh dunia datang untuk mempelajarinya. Tes keaslian dilakukan dengan ketat dan berulang kali. Setiap hasil mengkonfirmasi hal yang mustahil. Dokumen-dokumen ini asli, berasal dari zaman Nabi Isa, ditulis oleh tangan-tangan yang hidup 2 milenium yang lalu. Institusi-institusi keagamaan berjuang dengan implikasinya. Beberapa menolak penemuan itu sepenuhnya, menyatakannya palsu meskipun ada bukti. Yang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk pembaruan, kesempatan untuk kembali ke akar ajaran mereka yang paling otentik. Perdebatan teologis berkecamuk di seminari dan universitas. Buku-buku ditulis, film dokumenter dibuat, dunia sedang berubah, perlahan tapi pasti. 5 tahun kemudian, Banyu Wisesa berusia 9 tahun dan menjalani kehidupan yang sangat tenang di Bandar Baru. Setelah minggu luar biasa yang mengubah dunia itu, Shinta dan Bima membuat keputusan sadar untuk melindungi putra mereka dari sirkus yang bisa saja menjadi kehidupannya. Mereka menolak semua tawaran wawancara, semua undangan ke program televisi, semua proposal buku dan film. Banyu bersekolah di sekolah khusus yang memahami dan menghormati kebutuhan uniknya sebagai anak dalam spektrum autisme. Ia memiliki beberapa teman dekat yang mengenalnya hanya sebagai Banyu, anak laki-laki yang suka menggambar dan terkadang mengatakan hal-hal yang mendalam. Ia tidak lagi berbicara tentang simbol-simbol kuno. Ketika ditanya tentang hari-hari luar biasa di Jakarta itu, Yashonya mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan misinya dan sekarang saatnya untuk menjadi seorang anak biasa. Tetapi Shinta, sambil mengamati putranya melalui jendela dapur saat ia bermain di halaman belakang, tahu bahwa sesuatu telah berubah secara permanen. Autismenya masih menjadi bagian dari dirinya, membentuk cara ia melihat dan berinteraksi dengan dunia. Tetapi sekarang dunia memahami sedikit lebih baik bahwa beberapa pikiran yang berbeda tidaklah rusak, melainkan dirancang untuk melihat kebenaran yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan pada malam-malam yang sunyi, ketika rumah sepi dan semua orang seharusnya sudah tidur, Shinta masih menemukan Banyu berdiri di jendela kamarnya, menatap bintang-bintang. Ia tidak sedang membaca perkamen kuno atau menguraikan simbol-simbol ribuan tahun. Ia hanya menatap, senyum kecil tersungging di bibirnya, seolah-olah berbagi rahasia dengan seseorang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Sebuah rahasia yang kini diketahui seluruh dunia, bahwa yang ilahi tidaklah jauh atau terpisah, tetapi hadir di setiap hati manusia. Bahwa cinta lebih kuat dari ketakutan. Bahwa kebenaran, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terungkap, akan selalu menemukan cara untuk datang ke cahaya. Warisan Caleb, yang menunggu 1.200 tahun agar seseorang membaca kata-katanya, akhirnya terpenuhi. Kata-kata yang hening itu didengar melalui suara seorang anak yang pikirannya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan kebenaran, sebagaimana seharusnya, akhirnya bebas untuk mengubah hati dan pikiran di seluruh dunia. Shinta terkadang bertanya-tanya apakah Banyu benar-benar mendengar Caleb atau Nabi Isa, apakah ada sesuatu di luar pemahaman ilmiah yang sedang terjadi. Tetapi kemudian ia menatap putranya, anugerah luar biasa ini, dan memutuskan bahwa beberapa pertanyaan tidak memerlukan jawaban. Beberapa hal hanyalah keajaiban, dan keajaiban pada dasarnya menentang penjelasan.